Pertemuan 3 MS Excel ya. Excel 3 ini judulnya adalah sel relatif atau F aja dan sel absolut. Kita bahas dulu sel relatif. Sel relatif itu kalau kalian disuruh nunjuk sel relatif di Microsoft Excel itu mana? Jawabannya adalah semua sel di dalam worksheet ya, defaultnya aturan dasarnya defaultnya adalah sel relatif. Jadi kalau kalian membuat sheet baru atau membuka pekerjaan baru di Microsoft Excel, Anda ditampilkan worksheet, maka semua sel, ada sekian miliar sel itu semuanya adalah sel relatif jenisnya. Memang default dari sel Excel adalah sel relatif. Kemudian sel relatif sendiri itu apa? Sel relatif adalah sel yang dapat menurunkan aturan ya, rumus atau formula yang melekat pada dirinya. Kemana menurunkannya? Ke sel kirinya, kiri kanannya, atau atas bawahnya. Nah, ini penjelasannya. Misal di sini saya menulis rumus, ada rumus di sini. Ini kan sel relatif ya. Karena saya tidak melakukan pensettingan apapun. Saya nunjuk sembarang sel di dalam worksheet pasti sel relatif. Karena belum ada settingan apapun. Saya tunjuk sel ini sel relatif. Kemudian di dalam sel ini saya nulis rumus. Terserah rumusnya apa. Rumus matematika boleh, rumus tentang teks boleh nantinya, rumus tentang tanggal jam boleh, rumus tentang misalkan Anda membuat rekap boleh. Pokoknya semua rumus yang Anda bisa tulis di Microsoft Excel Anda tulis di sini. Kemudian rumus itu Anda gandakan. Gandakan kan berarti misalkan saya tarik ke bawah gini kan. Pakai apa kemarin? Pakai kursor copy ya. Taruh ada di sini di pojok ya, kanan bawah dari lokasi sel yang ditunjuk, tarik misalkan saya tarik ke bawah. Maka nantinya dia akan bisa mengcopy rumus itu ke bawah. Yang awalnya saya nulisnya di sini, rumus itu akan digandakan ke bawah. Atau rumus itu saya buatnya di bawah. Aslinya saya buatnya rumus itu di bawah. Ya, saya gandakan ke atas. Itu bisa. Jadi bagian atasnya ini adalah hasil penggandaan rumus yang saya buat dari sini. Atau rumus itu saya buat di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah bagaimana, Pak? Tengah-tengah saya buat rumus di sini. Nanti saya gandakan ke kanan atau saya gandakan ke kiri. Itu dia akan bisa menduplikat. Namanya sel relatif. Contoh ya, contoh. Saya buat contoh. Misalkan saya punya angka 1 ya. Saya buat angka urut. Yang sudah bisa ya alhamdulillah, yang belum bisa ini perhatikan. Misalkan saya punya angka 1, saya buat angka urut ke bawah. Itu cukup modalnya Anda tekan kontrol. Tekan kontrol sambil di copy. Maka secara otomatis Anda akan membuat angka urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini catatannya, cara ini itu hanya bisa untuk angka-angka yang bergeraknya satu-satu. Ingat-ingat. Pak, saya tidak mulai dari angka 1, Pak. Saya mulainya dari angka 4. Atau angka sembarang terserah lah. Negatif juga boleh. Tekan kontrol, tarik ke bawah. Maka dia akan menggandakan lagi. Nah, ini sifat sel relatif yang kita pakai. Jadi seolah-olah rumusnya adalah saat saya tekan kontrol dan ditarik, di copy,
Itu seolah-olah angka ini ditambahi 1, ditambahi 1, ditambahi 1, ditambahi 1. Ada rumus yang bekerja di situ. Kalau kita buatnya dari bawah bagaimana, Pak? Kita buat dari bawah. Tekan kontrol, tarik ke atas. Ini juga dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Bagaimana kalau saya buatnya dibuat di kanan kiri, Pak? Misalkan saya buat angkanya 5 di sini. Saya tarik, tekan kontrol, tarik kanan. Tambahi 1, tambahi 1, tambahi 1. Di sini saya tarik ke kiri. Minus 1, minus 1, minus 1. Berarti sifat sel relatif terlihat di sini ya. Karena dia bisa menggandakan rumus. Ini kan seolah-olah ada rumus, bayangkan. Nggak mungkin kan? Angka 5 kok bisa jadi angka 6. Angka 6 bisa jadi angka 7. Angka 7 bisa jadi angka 8. Kan nggak mungkin kalau nggak dikasih rumus. Posisi rumusnya di mana? Di belakang layar pastinya. Tidak kita lihat karena ini bawaannya Excel. Tapi dengan kita mengaktifkan tekan kontrol copy tadi, dia akan bisa berjalan atau bekerja rumusnya. Yaitu pembuktian awal dari sebuah sifat namanya sel relatif. Saya ulangi, angka 1, tarik, tekan kontrol. Pak, bagaimana kalau pergerakannya tidak satu-satu? 1 jadi naiknya 3, jadi 5. Kemudian naik 22 gitu. 1 naik jadi 3, 3 jadi 5 gitu. Berarti tidak plus 1 kan? Nah, kalau tidak plus 1, Anda harus membuat aturan dulu. Bahkan awalnya angka 1, naiknya jadi berapa? 3. Ini berarti aturannya naik 22. Nah, naik 22 ini caranya Anda buat dulu 1, 3 ini aturannya. Anda blok bersama, Anda seleksi bersama, baru ini di copy. Tapi tidak boleh tekan kontrol karena sudah ada aturannya. Ya, ini tinggal copy aja. Secara otomatis dia akan menciptakan rule ya, rule baru 22. Tadi kan rule-nya 1, 3, berarti dia akan menciptakan 57. 57 diduplikat lagi 9, 11, 9, 11 diduplikat lagi jadi 13, 15 gitu. Demikian juga kalau balik. Ya, misalkan buatnya dari bawah. 15, 13, ini diblok. Tariknya ke atas, tidak tekan kontrol ya. Sama. Jadi kalau melakukan duplikasi angka itu pergerakan naiknya satu-satu atau turunnya satu-satu bisa Anda modalkan dengan apa? Cukup satu angka awal, tekan kontrol, tarik. Tapi kalau pergerakannya tidak naik satu-satu, Anda harus membuat rule. Ini juga rule. 1 jadi 2. Tadi kan 1 saja tarik jadi banyak ya, 2, 3, 4. Saya buat aturan seperti ini juga aturan. 1 naik jadi 2, berarti naiknya juga 1 Pak. Ya, tapi pakai cara kedua. Anda buat rule dulu, ini juga bisa. Tapi kalau aturan ini Anda nggak boleh tekan kontrol. Tarik saja, karena aturannya sudah Anda definisikan sebelumnya. Ini sifat sel relatif. Kemudian di kanannya sini, di kanannya ini saya turunkan dulu, ada angka. Kemudian di sini ada angka 2. Angka 2, ini angka 1 misalkan. Angka 2 ini isinya adalah angka 10 semua. Ya, saya tarik, saya copy. Kemudian hasil kali. Lihat. Ini contoh berikutnya dari sel relatif. Saya buat rumus di sini. Apa? Angka 1 saya kali, simpel saja. Angka 2, enter. Maka dia akan mengalihkan ini dan ini. Buktinya apa? Double klik di sini. Akan terlihat mana yang diambil datanya. Oh, ini dan ini. D19 dan E19 itu sebagai angkanya. Ya, kemudian operatornya kali. Maka hasilnya adalah 1 kali 10. Rumusnya kan ini. Rumus ini saya tarik ke bawah. Lihat. Apakah yang dikalikan itu 1 kali 10 terus? Ternyata tidak. Dia bisa menyesuaikan diri. Pada saat saya tarik ke bawah, hasilnya 20. Ternyata yang dikalikan ini sama ini. Kemudian turun lagi ke bawah, 30 ini dengan ini. 40 ini dengan ini. Dan seterusnya. Sampai paling bawah. Jadi tidak salah sasaran, maksudnya gitu. Referensinya itu tidak salah sasaran.
Nah, ini menunjukkan bahwa sel ini bisa apa? Melakukan duplikasi, menurunkan sifat, menduplikat aturan atau rumus yang melekat pada dirinya kemana? Ke sel sebelah kirinya, sebelah kanannya, sebelah atasnya, sebelah bawahnya bisa. Tergantung Anda nariknya kemana ya. Pahami ya itu ya. Dan ini bergeraknya pasti satu-satu, nggak mungkin melompat. Contoh, rumusnya di sini Anda tarik satu ke bawah. Yang diambil mana? Ya ini dengan ini pasti. Tidak mungkin mengambil di tempat lain karena Anda nariknya satu kali ke bawah, dia ngikuti. Yang dari sini turun satu, ini juga turun satu. Nggak mungkin melenceng. Karena awalnya aturannya adalah ini dan ini. Ya, ini dan ini, maka turun satu, otomatis dia akan ke sini. Turun lagi, otomatis ke sini, dan seterusnya. Ini disebut dengan sel relatif. Sel yang bisa menurunkan rumus sesuai dengan posisinya. Kemudian yang kedua kita akan kenalan dengan sel absolut. Nah, oke. Sebelum sel absolut saya bahas, nanti di soal 3. Kalau Anda lihat soal 3, ini seperti ini soalnya. Kan ada rumus nih di sini. Rumusnya apa? Satuan, harga satuan, berarti ini sekali dengan jumlah beli. Berarti ini kan 100.000 hasil dari 50 kali 2. Anda buatnya di sini saja, tarik ke bawah, seret. Otomatis ini dikalikan. Diskon 30% dari total 30% kali 100.000 kali total ini. Buatnya pun di sini saja nanti. Jadi benar tarik ke bawah, seret. Ini kali 30% kali 30% kali 30% kali 30%. Pastikan dulu, yang penting adalah rumus pertamanya harus betul hasilnya. Kalau Anda membuat rumus hasilnya belum betul, ya jangan diduplikat, jangan ditarik ke bawah atau kemanapun. Karena hasil berikutnya pasti juga salah. Sisanya bayar. Rumusnya ada, aturannya ada. Total kurangi diskon. Munculnya ini. Ini perhitungan keuangan yang sangat simpel ya. Total itu harga kali jumlah, diskon berapa persen kali total, bayar itu berarti total minus diskon. Ya, kata kuncinya di sini Anda sedang diajari ternyata sel Excel itu bisa menduplikat formula atau rumus yang ada di dalam dirinya. Ke lokasi bagian bawah bisa, ke atas bisa, ke kanan bisa, ke kiri bisa. Disebut sel relatif. Berikutnya nanti di soal 3.2 Anda akan belajar sel absolut. Ya, rumus absolut, sel absolut. Ini seperti ini. Perhatikan contoh saya tadi ya. Saya punya angka 1 saya kali 10, 2 saya kali 10, 3 saya kali 10, 4 saya kali 10. Bagaimana kalau saya nulisnya itu gini? Ini saya copy, saya nulisnya gini. Kemudian pengalinya di sini. 10. Jadi ada pengali. Di sini hasil kali. Gimana ini cara ngerjakannya? Susunannya seperti ini, tidak boleh Anda rombak. Pengalinya di atas itu 10. Angkanya ini 1, 2, 3. Berarti artinya apa? 1 kali 10, 2 kali 10, 3 kali 10, kan gitu. Nah, kita coba ya. Sama dengan 1 saya kali 10. Enter, betul ya? 1 kali 10. 1 kali 10, 10. Kemudian rumus saya tarik ke bawah 1 kali. Salah. Error. Saya tarik lagi. Salah lagi. Saya tarik lagi. Salah lagi. Sampai bawah salah terus.
3 kali 10 3, 4 kali 10 8. Ini hitung-hitungan macam apa kan gitu. Hanya sekedar merubah susunan soalnya, maka ini menjadikan apa? Cara mengerjakannya berbeda. Maksudnya gitu. Tidak bisa Anda pakai sel relatif murni, itu tidak bisa. Anda apa adanya, ini kali ini, kemudian Anda tarik, salah semua, salah kaprah semua. Loh, berarti ya tinggal saya buat aja Pak, ini saya kali ini, enter. Wah betul Pak. Terus yang ini Pak, saya manualkan lagi, ini saya kali ini. Nah sekarang ada berapa angka yang harus Anda lakukan seperti itu? Misalkan angkanya ada 100, berarti Anda membuat rumus 100 kali. Terus artinya Excel apa untuk memudahkan pekerjaan kalian? Tidak ada akhirnya. Maka kalau ketemu dengan konsep soal seperti ini, ada sebuah angka yang harus dioperasikan. Ingat ya, dioperasikan itu bisa dikali, dibagi, ditambah, dan seterusnya. Dengan beberapa angka, saya warnai ya, ini beberapa angka, ini angka yang sendirian. Jadi ada angka yang sendirian harus dikalikan beberapa angka. Beda dengan ini. Ini kan sejajar terus. No problem. Rumusnya ditarik. Yang seperti ini repot kalau kalian enggak belajar Excel lebih lanjut. Apa itu Pak? Namanya sel absolut. Sel absolut itu seperti apa Pak? Sel yang dikunci rumusnya. Dikunci referensi rumusnya. Perhatikan, kenapa tadi salah? Perhatikan ini. Saya tarik sekali langsung salah. Kenapa? Referensinya berubah. Lihat, yang dikalikan itu ini dan ini. Bukan 2 dan 10. Harusnya kan 2 dan 10. Oke, saya tarik lagi ke bawah. Referensinya fatal lagi salah. Ini kali ini. Harusnya kan 3 kali 10. Tambah ke bawah, tambah ngelantur salahnya. Ya, tambah ke bawah, tambah ngelantur salahnya. Nah, ini tidak bisa. Cara relatif tidak bisa. Harus absolut. Absolut itu bagaimana Pak? Cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah mana angka yang harus diam, mana angka yang harus bergerak. Yang harus diam itu 10. 10 itu harus selalu mengarah ke D30. Tidak boleh bergerak. Sekali dia bergerak ya turun ke sini. Nanti bergerak lagi, turun lagi, bergerak lagi, turun lagi gitu. Berarti angka yang harus diam ini kita kunci. Caranya tekan F4. Nanti kalau di laptop bisa Anda tambahi tombol Fn, Fn F4. Biasanya F4 di laptop itu aktif kalau diikuti tombol Fn. Tapi kalau keyboard biasa yang panjang itu langsung tekan F4. Muncul yang awalnya tadi itu tidak ada dolarnya ginian, awalnya tadi. Ini sel relatif namanya. Setelah saya tekan F4, maka akan muncul tanda dolar. Tanda dolar inilah yang disebut dengan absolut. Coba saya enter saja ini. Saya tarik ke bawah, lihatan. Dia diam. Artinya pada saat di sini menunjuk D30, rumusnya saya tarik ke bawah, tetap nunjuk ke D30. Saya tarik ke bawah lagi, tetap nunjuk ke D30. Sampai yang paling bawah saya tarik, tetap nunjuk ke D30. Berarti ini kalau saya kali dengan ini, nggak boleh dikunci. Kan dia boleh bergerak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan boleh bergerak. Nggak boleh dikunci. Yang dikunci itu hanya yang pengalinya tadi. Ayo sambil dibayangkan ya. Anda mengalihkan dengan sesuatu yang diam. Jadi nunjuk ke situ terus. Yang berubah-ubah ya jangan dikunci. Deal ya. Enter berarti rumusnya 1 kali 10. Kemudian saya tarik ke bawah. Cara tarik ke bawah ini kan turun juga akhirnya.
2 kali 10. Kemudian saya tarik ke bawah lagi. 3 kali 10. Terus ya. Akhirnya sampai bawah, double klik. Betul. Kenapa harus repot-repot belajar ini? Ternyata nanti ada konsep penulisan kasus ya itu yang berbeda. Ada yang nulisnya seperti ini enak, tinggal ditarik ini menyesuaikan sendiri. Ada yang nulis rumusnya kayak gini, nulis datanya seperti ini. Hasilnya tetap harus betul. Bagaimana? Apakah kalian langsung nawar? Oh, jangan nulisnya gini. Mendingan 10-nya ditaruh di sini saja gitu. Enggak bisa. Kalau kerja ada laporan yang enggak bisa kalian tawar formatnya. Misalkan kalian suruh ngerjakan laporan gitu, sudah ada formatnya, Anda hanya diminta untuk melengkapi datanya, mengisi data-data itu. Pak, mendingan formatnya di ini aja Pak, diganti formatnya misalkan. Ya enggak bisa, enggak boleh. Nah, pada saat itu terjadi, Anda tetap harus bisa ngerjakan dengan benar, maka konsep cara berpikir sel relatif Anda rombak menjadi sel absolut dengan catatan saya tadi. Ada sel yang diam, itu berarti dikunci. Ada sel yang boleh bergerak-gerak, itu berarti tetap relatif. Simple sebenarnya. Contohnya seperti ini misalnya. Ya simple jadinya. Ini kunci F4 dikali ini selesai persoalan. Coba tidak dikunci. Ini tidak dikunci. Dolarnya menghilangkan dolar itu ya tekan F4 lagi. F4. Dolarnya sisa 1, F4. Sisa 1 tapi pindah F4 lagi. Jadi nekan F4 beberapa kali itu menghasilkan lambang dolar yang berbeda-beda. Nanti saya jelaskan ya. Kita pakai double dolar dulu ya. Tekan F4 sekali. Kalau mau membatalkan tinggal F4 lagi sampai habis ya. F4-nya enter. Ini tidak saya kunci, lihat. Tarik ke bawah. Salah. Hasilnya. Karena apa? Ini betul referensinya. Ini salah. Ini mana angkanya? Ini 3. Ini mana angkanya? Yang ini. Mana angkanya? Harusnya kan berhenti di 1500, terus nggak boleh gerak-gerak 1500-nya. Ya, berarti D8 dikunci. Enter. Tarik ke bawah. Selesai persoalan. Kemudian ada gaya penulisan soal lagi yang seperti ini. Ya sama saja. Saya ingatkan, sama saja, ini gaya horizontal. Ada angka 1500 yang harus dikalikan dengan 2, 3, 2, 1, 2. Berarti kan 1500 ini diam, nggak boleh kemana-mana. Kalau tidak diam, ditarik ke kanan, ya ikut ke kanan nanti. Ini ditarik kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, akhirnya sama dengan yang sebelumnya, nilainya 0, 0, 0 gitu. Tapi kalau Anda kunci dulu, Anda absolutkan dulu, maka dia akan diam. Diam itu maksudnya apa tuh Pak? Diam itu bukannya angka itu ada mulutnya, itu enggak ya. Diam itu maksudnya dia tidak bergerak-gerak. Pada saat rumusnya saya geser-geser, saya duplikat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu angkanya mengarah ke situ terus. Itu namanya diam. Statik ke situ. Ya, sisanya pengalinya 2 boleh jadi 3, 3 boleh jadi 2, 2 boleh jadi 1, 1 boleh jadi 2, kan boleh bergerak nih. Nah, boleh bergerak itu artinya jangan dikunci, biarkan tetap relatif. Ya, biarkan tetap relatif. Nih contohnya. Ini juga menghemat waktu, lihatan. Saya punya angka 1500 harus dikalikan dengan angka vertikal iya, horizontal iya. Vertikal ke sini iya.
Horizontal nanti dari kiri ke kanan. Iya. Nah, ini kalau Anda tidak ngerti sel absolut jadi ribet. Ya ada, saya kalikan dengan ini saja. Enter. Berarti ini dengan ini. Ada? Double klik atau tarik ke bawah, betul. Berarti semua yang ada di sini dikalikan dengan 1500. Rumusnya ditarik ke bawah. Aturannya kan tadi, tarik ke bawah tidak bergerak, tarik ke atas tidak bergerak. Tarik ke kanan pasti juga tidak bergerak. Langsung dari sini tarian, seret. Jadi menghemat waktu itu kalau kalian mengerti konsep ini. Kalau ketemu dengan model-model soal yang kayak gini. Ada angka yang diam, ada angka yang berubah-ubah. Ya, yang diam inilah kamu kunci selnya menjadi sel absolut. Yang tidak, yang berubah-ubah dia biarkan tetap relatif. Relatif itu artinya apa? Dia boleh disorot ganti-ganti. Ya, kayak gini. Pak, saya mau mengerjakannya dulu itu gini Pak. Satu, saya tarik ke kanan dulu Pak. Ya enggak apa-apa juga. Lihat hasilnya harus betul dulu. Baru tarik ke bawah bareng-bareng. Juga boleh. Tidak mau narik-narik, double klik Pak. Boleh, ini tarik ke kanan dulu tadi seret, sampai titik ini double klik. Betul. Misalkan ini angkanya ada 1000 angka, double klik seret langsung jadi. Tidak butuh waktu lama. Lamanya itu malah mikir rumusnya. Jangan sampai rumusnya salah nantinya. Iya kalau rumusnya itu perkalian biasa ya. Ini kali ini selesai. Nanti ada rumus yang cukup panjang. Ya, rumus perbandingan itu cukup panjang. Rumusnya betul dulu. Baru kalian duplicate. Tarik ke bawah, tarik ke kanan, boleh. Paham ya?